Itu seperti halnya calon lain gitu, pasti mereka punya relawan-relawan. Dari awal memang Pak Anies ini tidak ada instruksi membentuk relawan. Relawan ini tumbuh dari bawah, dari kesadaran di bawah. dari kesadaran masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan. Kuningan ya, maksudnya Kuningan ya? Tidak hanya Kuningan loh, tidak hanya Kuningan. Kita bicara Kuningan dulu. Kuningan pun sama. Ini mau di Kuningan, mau di daerah lain itu sama. Di seluruh Indonesia itu simpul-simpul relawan itu muncul dengan sendirinya. Sama sekali tidak ada namanya instruksi membentuk relawan. Maju. Nggak ada sih gitu. Mereka bikin sendiri, independen, biasanya lintas partai, lintas ormas, lintas elemen, dan mereka membiayai sendiri, urunan sendiri. Tidak pernah ada misalkan terkoordinir bagi-bagi sembako gitu, nggak ada rasanya. Kalaupun ada itu dari para relawan. Yang Pak Adi sudah tahu nama untuk relawan apa saja? Banyak. Kita nama singkatannya apa? Gini, kalau relawan Anies itu seperti halnya yang lain juga, ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya punya struktur dari pusat, provinsi sampai kabupaten sampai ke daerah. Yang saya tahu yang sudah punya terstruktur dari pusat, misalkan Jarnas, jaringan nasional, terus AB Center itu Anies Baswedan Center, terus Manies gitu ya, Manies itu militan bersama Anies. Terus ada saya yang barat itu termasuk yang lokal, Singkatan? Barisan Relawan. Dan yang lokal tapi tetap bisa bergerak itu juga bisa masuk data di teman-teman di pusat misalkan ya. Jadi sehingga kita ada komunikasi di situ gitu. Komunikasi dalam hal misalkan ini ada kegiatan yang sifatnya nasional atau informasi dari berbagai simpul yang melakukan kegiatannya sendiri-sendiri, sehingga kita tahu. Kadang itu jadi sharing kita, jadi masukan buat kita, gitu, buat relawan lain gitu ya. Nah, kalau Kuningan itu juga selain yang lokal, ada juga yang struktur yang sudah punya struktur di pusat, seperti Jarnas. Di Kuningan juga ada Jarnas Kuningan, terus Anies Manis ada, terus yang lokal banyak, kayak ada di Kuningan itu ada Bara, saya ada Mak Manis gitu ya, ada si Kandi ada juga di Kuningan itu. Si Kandi ada singkatannya? Si Kandi enggak, karena si Kandi itu biasanya ibu sama Haya dengan emak-emak. Manis itu ibu-ibu biasanya. Nah, itu seperti itu struktur yang ada dari pusat sampai daerah itu. Jadi prinsipnya itu relawan Anies itu tumbuh dari bawah, dari relawannya, dari ide relawannya. Kemudian ada yang punya struktur yang sudah punya struktur dari pusat sampai ke daerah, gitu. Dan kode etik di relawan Anies ini kalau sudah masuk di satu simpul relawan Anies, itu tidak boleh ada di simpul lain. Itu aturan dari Garnas pusat? Enggak, kalau itu kesepakatan bersama, jadi semua relawan baik di daerah maupun di pusat diundang, waktu itu diundang untuk mengadakan musyawarah nasional. Salah satunya terkait kode etik. Kode etik itu seperti itu, tidak boleh double keanggotaan. Ini bisa menegaskan nggak kalau itu betul?
menegaskan Pak Anies itu orang Kuningan. Harusnya tanyanya ke keluarga Ibu Eni, siapa yang melahirkan. Jadi Anies, juga tahu persis apa? ya Pak Anies itu lahir di bawah saya 2 tahun. Di bawah saya 2 tahun, lahirnya di Bidan Eni di Kabumen. Di Bidan Eni di Kabumen. Ya coba diklarifikasi ke. Jadi memang benar orang Kuningan, lahir di Kuningan. Dan itu mah udah semua udah tahu kan informasi Bidan Eni di Kuningan. Kalau kita Bidan Eni itu ibunya Dr. Sophie. masih ada kan? Dr. Sophie itu istrinya Pak Haji Hilwa Kosmaot, tidak ada kosmaot. Ini. di Kabumen. Oh, bidan ini udah meninggal. Udah enggak ada. Kemudian Pak, apa sih yang dilakukan relawan terhadap sosok Anies ini? Itu tadi relawan itu punya bukan kewajiban ya, punya tugas untuk mensosialisasikan profil Anies dengan cara-cara yang tadi yang baik, dengan memegang 3 prinsip, 3 pesan tadi. 1, tidak menyebarkan informasi-informasi yang bersifat hoax, penuh kebencian, memecah belah, tidak. Kedua, tidak menyerang secara frontal pemerintahan yang sah. Di relawan itu kode etiknya. Kalaupun mau mengkritisi, kritisi kebijakannya, gitu. Yang ketiga, kita tidak perlu berdebat dengan orang atau pihak-pihak yang mungkin berbeda pandangan, berbeda pilihan. Kalaupun dilakukan, cukup berikan fakta, bukti dari kinerja yang sudah ada. Seperti misalkan, ini informasi terbaru ya, misalkan di Tempo. Dulu ingat nggak bagaimana rasanya Anies dibully terkait dengan sumur resapan untuk menghindari banjir, untuk mengantisipasi banjir. Dibully habis-habisan. Insya Allah tetap jalan. Dan sekarang Pak Edi sebagai Ketua DPRD DKI mengakui bahwa sumur resapan itu program yang baik. Tapi kan kita enggak, kalaupun ada muncul tulisan yang akhirnya membuli balik, itu ya susah dihindari gitu ya. Begitu masyarakat kan tidak semuanya berhimpun dalam simpul relawan juga gitu. Ada masyarakat luar. Itu salah satu. Terlagi Haji kalimat dari Pak Haji yang ini kan orang dengan apa itu karena masyarakat dengan tidak mendukung ini dan setelah diluncurkan banyak tokoh-tokoh yang menjadi baca aplikasi itu tokoh-tokoh dari luar Jawa dengan bahasa yang dari Pak Haji nih untuk meyakinkan masyarakat dengan supaya balik jadi kita tidak hanya menyentuh masyarakat melalui kesamaan daerah kedaerahan gitu, tidak, karena Pak Anies juga sudah milik bersama lah ya, dari Sabang sampai Merauke banyak yang mendukung. Ini hanya identitas saja bahwa Pak Anies lahir di Kuningan. Kalaupun di masyarakat ya mungkin itu jadi poin bahwa oh benernya orang Kuningan gitu kan, ikatan emosional. Tapi kita tidak menggantungkan pada sosialisasi seperti itu gitu. Yang penting tadi prinsip kita itu di Anies itu sosialisasikan profil Pak Anies, sosialisasikan kinerja Pak Anies, fakta, data yang capaian kinerja yang sudah dilakukan Pak Anies. Jadi kalau teman-teman mau men-track record perjalanan Pak Anies, itu kan sudah banyak di media ya, dari mulai perjalanan dari mulai kecil sampai dia aktif di perkuliahan, bagaimana dia melahirkan yang namanya sekarang BEM,
Badan Eksekutif Mahasiswa. Dulu kan Pak Anies tuh inisiatornya. Dan sampai sekarang akhirnya dipakai gitu konsep itu tuh. Nah, itu habis kan? ya zaman Eksekutif mahasiswa. dulu kan ada namanya apa ya, yang di zaman itu ada Hasan itu kan ya, ada ya. Nah seperti itu. Jadi sama sekali kita menghindari isu-isu yang enggak. Nah, kita menghindari itu. Termasuk pokoknya kalau dalam melengkapi Enggak. nggak mau pakai itu. Jadi gini, saya misalkan selalu ke teman-teman di grup gitu, sampai sekarang ini ada di setiap grup itu selalu mengingatkan teman-teman supaya pegang 3 pesan Anies utama. 3 pesan utama Anies yang tadi, tidak menebarkan informasi yang bersifat mengadu domba, penuh kebencian, hoax, dan yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua, tidak menyerang pemerintahan yang sah secara frontal, secara personal. Silahkan untuk mengkritisi kebijakan. Kalau itu kan wajar. Yang ketiga, itu tadi, kita lebih banyak mensosialisasikan profil, kinerja, fakta, dan data yang sudah Pak Anies capai.